Dongeng Dunia Binatang dengan judul Kecerdikan Sang Kancil dari penerbit Pustaka Dava. Kancil dan kura-kura sudah lama bersahabat. Pada suatu hari mereka pergi menangkap ikan di sebuah danau. Berjumpalah mereka dengan seekor zebra. Zebra ingin ikut, lalu mereka pergi bertiga. Sampai di sebuah bukit, mereka bertemu dengan seekor rusa. Rusa juga ingin ikut. Segera rusa bergabung dalam rombongan. Dalam perjalanan, di sebuah lembah, berjumpalah mereka dengan seekor babi hutan. Babi hutan menanyakan apakah dia boleh ikut. Tentu saja, itu gagasan yang baik. Daripada hanya berempat, lebih baik berlima, jawab kura-kura. Setiba di bukit yang berikutnya, berjumpalah mereka dengan seekor beruang. Lalu mereka berenam melanjutkan perjalanannya. Kemudian mereka bertemu dengan seekor badak. Bagaimana kalau aku ikut? Tanya badak. Mengapa tidak? Jawab semuanya. Bahkan lalu bergabung pula seekor banteng. Bagaimana kalau aku ikut? Tanya banteng. Mengapa tidak? Jawab mereka serentak. Kali berikutnya, rombongan kancil bertemu dengan seekor kerbau yang akhirnya ikut serta. Begitu pula ketika mereka bertemu dengan seekor gajah. Demikianlah mereka bersepuluh berjalan berbaris beriringan mengikuti kancil dan akhirnya mereka sampai ke danau yang dituju. Bukan main banyaknya ikan yang berhasil ditangkap. Keesokan harinya, beruang bertugas menjaga ikan-ikan. Ketika yang lainnya sedang pergi menangkap ikan, tiba-tiba seekor harimau datang menerkam. Tak lama kemudian, beruang dan harimau terlibat dalam perkelahian seru. Beruang jatuh pingsan dan ikan-ikan habis disantap harimau. Berturut-turut harimau kemudian menugasi gajah, banteng, badak, kerbau, babi hutan, zebra, dan kijang. Semuanya menyerah. Sekarang tinggal kura-kura dan kancil yang belum terkena giliran menunggu ikan. Kura-kura dianggap tidak mungkin berdaya menghadapi harimau. Maka diputuskanlah kancil yang akan menjaga. Sebelum teman-temannya pergi menangkap ikan, dimintanya mereka mengumpulkan rotan sebanyak-banyaknya. Lalu masing-masing dipotong kira-kira 1 hasta. Tak lama kemudian, tampak kancil sedang sibuk membuat gelang kaki, gelang badan, gelang lutut, dan gelang leher. Sebentar-sebentar kancil memandang ke langit seolah-olah ada yang sedang diperhatikannya. Harimau terheran-heran, lalu perlahan-lahan mendekati si kancil. Kancil pura-pura tidak memperdulikan harimau. Harimau bertanya, "Buat apa gelang rotan bertumpuk-tumpuk itu?" Kancil menjawab, "Siapa yang memakai gelang-gelang ini akan dapat melihat apa yang sedang terjadi di langit. Lalu
Dia menengadah sambil seolah-olah sedang menikmati pemandangan di atas. Terbit keinginan harimau untuk dapat juga melihat apa yang terjadi di langit. Bukan main gembiranya Kancil mendengar permintaan harimau. Dimintanya harimau duduk di tanah, melipat tangan dan kaki. Lalu dilingkarinya kedua tangan, kedua kaki, dan leher harimau dengan gelang-gelang rotan sebanyak-banyaknya, sehingga harimau tidak dapat bergerak lagi. Setelah dirasa cukup, rombongan si Kancil berniat kembali pulang ke rumah. Akan tetapi mereka bertengkar mengenai bagian masing-masing. Mereka berpendapat siapa yang berbadan besar akan mendapatkan bagian yang besar pula. Kancil sebenarnya tidak setuju dengan usulan tersebut. Lalu dia mencari akal. Tiba-tiba melompatlah Kancil dan memberi tanda ada mara bahaya. Semuanya ketakutan dan terbirit-birit melarikan diri. Ada yang jatuh tunggang langgang, ada yang terperosok ke lubang, dan ada pula yang tersangkut akar-akar. Hanya Kancil dan kura-kura yang tidak lari. Berdua mereka pulang dan berjalan berdendang sambil membawa ikan yang banyak. Demikianlah ceritanya. Cerita dari kecerdikan sang Kancil. Berkat kecerdasan tinggi, yang lemah jadi kuat dan yang ditindas jadi pemenang. Demikianlah cerita untuk hari ini. Semoga teman-teman suka ya. Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya. Wassalam.